Hai geng, sampai juga nih kita di episode terakhir Janji Juni. Nah makanya untuk mengakhiri rangkaian cerita teman cerita spesial Janji Juni, gue udah pilih ini cerita yang seru, yang serem, dan yang paling panjang deh kayaknya nih hari ini nih. Setelah dari kemarin kan kita udah melalang buana bacain cerita-cerita dari kalian semua nih. Hari ini nih kita akan menceritakan sebuah keluarga yang harus pulang dari Jerman ke Gorontalo untuk menyelamatkan nyawa mereka semua. Karena kalau enggak, ku tak sanggup nih nerusinnya. Karena pada akhirnya pun, masalah mengerikan ini juga katanya sih belum selesai. Gimana? Penasaran nggak? Semenakutkan apa teman cerita hari ini? Karena ini spesial banget buat mengakhiri teman cerita spesial Janji Juni. Tapi biar lebih semangat lagi ya, kita nih berkuar-kuar ceritanya. Kayaknya gue butuh bikin kopi deh, biar bisa makin good mood gitu. Karena ceritanya ini bakal panjang banget, gengs. Kalau nanti misalkan kita loyo gitu kan lemes-lemesan di tengah cerita kan nggak seru jadinya. Nah pas banget nih, gue mau ngasih tahu ke kalian semua kopi kesukaan gue. Tada! Apalagi kalau bukan P-Kopi Gula Aren. Kopi ini rasanya enak dan paten, gengs. Soalnya ini tuh kopi instan 3-in-1 dengan perpaduan kopi dan gula aren yang sangat paten. Cara bikinnya juga super duper gampang. Buat kalian yang pecinta kopi hangat, ini tinggal seduh aja udah. Tapi buat kalian yang suka yang seger-seger gitu ya, minum kopinya dingin-dingin pakai es batu, bisa juga. Tapi kayaknya nih sekarang, gue lagi pingin yang seger-seger deh, buat ningkatin mood booster. Jadi yuk langsung aja, kita bikin bareng-bareng es P-Kopi Gula Aren. Jadi kalian buka aja nih satu sachet P-Kopi Gula Aren, terus gunting di bagian sudutnya dan tuangin semua isinya. Habis itu, seduh dengan air panas kira-kira 1/4 gelas aja lah biar bubuknya ini larut semua. Dan langsung aduk saja sampai rata. Nah, karena kita pengen yang seger-seger, jadinya kita tambahin es batu nih biar lebih nikmat lagi. Tuh, udah jadi deh geng. Segampang itu kan, bener-bener bikinnya langsung sat-set-sat-set. Nah, sekarang kita cobain ya gimana rasanya. Bener-bener gengs, seger banget ini. Rasanya itu loh ya, bener-bener paten perpaduan antara kopi dan gula arennya. Bikin semua orang jadi pengen. Favorit banget sih ini fix. Kalian harus banget ya cobain P-Kopi Gula Aren ini. Karena selain rasanya yang paten, kebetulan P-Kopi Gula Aren ini tuh lagi ada promo juga. Beli 2 gratis 1. Tuh kan, kalau kayak gini sih wajib banget kalian harus borong ya P-Kopi Gula Aren di toko-toko terdekat. Kalian rasain sendiri deh, pokoknya bener deh. P-Kopi Gula Aren lebih paten, lebih keren. Bikin semua jadi pengen kalau begini rasanya mah. Tuh kita nggak berhenti minum, bener-bener apa ya? Mutu jadi langsung naik. Nah karena sekarang kita udah happy nih, langsung aja yuk kita gaskan ke ceritanya. Oke guys, jadi cerita ini tuh dikirim dari teman kita nih, kakak beradik, namanya Gio sama Vivian, atau biasa dipanggil Vivi. Biar gampang Vivi aja begitu ya, karena mereka ini tinggalnya di Jerman. Loh kok bisa teman cerita nih yang kemarin dari Tanjung Pinang lah, tau-tau di Jerman, jauh banget. Sabar dulu gengs, karena itu memang tempat tinggal mereka ya, dari waktu kejadian sampai saat ini. Namun karena suatu hal yang bergila nih terjadi di kehidupan mereka, tepatnya di tahun 2017, mereka harus pulang ke Gorontalo, yang mana itu adalah kampung halaman dari ibu mereka. Untuk apa? Apakah pulang lebaran begitu? Enggak. Jadi gini, semua dimulai dari kakek nenek mereka, yaitu orang tua dari sang ibu ya, yang merupakan semacam apa nih, ketua kelompok, yang kelompoknya nggak besar sebenarnya, kata kecil, di mana orang-orang ini tuh menyembah dan memelihara sebuah makhluk yang disebut dengan Kalumba. Dimana dulunya nih sebenarnya Gio dan Vivian itu tidak terlalu mengetahui mengenai cerita ini. Perkara mereka itu nggak pernah diajak ketemu dengan kakek nenek. Perihal kondisinya, hubungan antara ibu dan kakek nenek mereka itu tidak harmonis. Perkara ibu menikah dengan orang Jerman, yang sekaligus orang itu adalah bapaknya Gio dan Vivi. Tapi ini orang Jerman berarti daddy begitu ya, bukan bapaknya begitu di kita Jermannya Jerman Betawi. Nah dulu ceritanya memang si ibu ini kuliah tuh di Jerman. Karena kakek dan nenek atau orang tua dari si ibu ini orang yang berada, yang mana memang kekayaannya dari si peliharanya tadi tuh Kalumba. Pokoknya nanti kita jelaskan juga ya Kalumba itu apa. Nah setelah mempelajari semuanya nih, setelah kejadian ini, menurut Gio dan Vivi, orang dulu nih di Gorontalo sana itu emang suka melihara dan memuja yang namanya makhluk Kalumba ini gengs. Cuman ya berarti otomatis sesat ya, karena makhluk ini tuh jahat dan berbahaya karena dia bisa membunuh musuh dari peliharaannya. Maksudnya yang melihara dia begitu, majikannya dia. Ya cuman semua ada bayarannya, kagak ada yang gratis di dunia ini.
ini? Karena makhluk itu harus dikasih makan alias dikasih tumbal. Cuma tumbalannya di sini nggak harus keluarga kok. Orang lain bisa, ya si musuh dari majikannya itu. Makanya kalumba ini biasanya kerap dipelihara sama dukun-dukun di Gorontalo sana. Untuk apa ya? Media santet. Karena bisa sekalian nih menghabisi musuh ditambah juga ngasih makan si kalumba. Tujuannya kan tercapai semuanya. Orang yang disantet ini mati, sekalian dia tuh kalumbanya kenyang, anteng. Dan rewardnya kalumba ini bisa memberikan hal-hal duniawi. Makanya kalumba ini tuh sangat ditakuti dan seseram itu, gengs. Ya mungkin ini semacam apa ya, waktu itu teman cerita yang tentang Suanggi ya, inget nggak lu? Tapi ini versi Gorontalo-nya nih. Makanya kita dengerin ya, gimana nih versi Gorontalo-nya. Pokoknya di sini pertumbalan itu beda ya, sama tumbal-tumbalan yang misalkan harus mengorbankan keluarga sendiri sampai habis gitu. Ini bisa ngasih orang lain aja. Cuman masalahnya, kalau misalkan si pemiliknya ini nggak ngasih makan kalumbanya, maksudnya udah nggak mau kayak nyantet ataupun ngebunuh orang lain, pemiliknya sendirilah yang akan dimakan sama si kalumba. Dan kalumba ini akan diteruskan turun-temurun di keturunannya itu. Jadi di awal kita udah spill ya, mengenai background dari keluarganya ibu ini. Nah, ibu itu sendiri itu 4 orang bersaudara, gengs. Dan ibu anak kedua. Kakaknya ibu dulu juga kuliahnya di Jerman. Lalu disusul nih ibu ke Jerman sana juga. Namun kalau kedua adiknya ibu, itu enggak. Kuliahnya ada di Jakarta sama ada di Jogja. Intinya mereka masih di Indonesia, yang di luar negeri hanya ibu sama kakaknya ibu aja. Tapi kakaknya ibu tuh anak pertama tuh, ujung-ujungnya balik ke Indonesia. Dan bekerja di sebuah perusahaan ternama. Di Sulawesi sana intinya kakaknya ini sukses. Nah, sedangkan ibu itu kepincut sama bule sana alias si Dedi tadi. Ya agak ribet kita lidahnya gitu ngomong dada Dedi. Ya udah deh, nggak apa-apa biar agak bule banget ya. Ya kakek sama nenek nggak setuju lah. Karena sebenarnya ternyata mereka sudah menjodohkan ibu dengan anak dari tadi tuh, anggota kerabat kelompok kakek sama nenek. Kakek sama nenek kan ketuanya. Nah, sedari awal ibu tuh udah tahu kalau kakek nenek atau orang tuanya dia menganut hal perdukunan seperti ini. Karena sering mengadakan semacam kayak perkumpulan dan ritual di rumah. Cuma zaman ibu muda dulu, hal-hal begitu bukan, bisa dibilang apa ya, bukan lumrah sih. Tapi seperti hal yang biasa lah untuk masyarakat sana. Tapi ibu sendiri mah juga nggak suka. Dan setelah kuliah di luar negeri nih, wawasannya kan semakin menjadi modern. Dan kayak apa sih jadinya memandang kakek sama nenek itu terlalu kolot dan gak rasional aja gitu rasanya. Masih mempercayai hal-hal seperti itu. Ditambah ibu juga dibutain tuh, kepincut sama si Dedi, dibutain cinta. Ya walaupun ditentang sama kakek nenek, akhirnya mah tetap kawin di Jerman sana tanpa restu kakek nenek. Sampai akhirnya melahirkan Vivian dan Gio. Ya walaupun jatuhnya ini anak berdua adalah bule Jerman ya, tapi ibu tuh gimana pun juga Indonesia kan kental. Dia selalu ngajarin tuh yang namanya bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Jadi di rumah nih ngomongnya selalu dicampur-campur. Dan ibu juga sering tuh memperkenalkan tayangan-tayangan kepada Vivi dan Gio dari channel-channel di Indonesia mengenai tanah kelahiran sang ibu. Karena konteksnya di sini Gio sama Vivi tuh selama perkembangannya tuh mereka tumbuh besar nggak pernah diajak ke Indonesia ya. Ibu nih nggak pernah pulang. Sampai akhirnya nanti ada kisah yang membagongkan yang mengharuskan mereka semua untuk pulang. Dan buat kalian yang bertanya-tanya nih, kenapa Vivi sama Gio nih bisa tahu-tahuan teman cerita, nanti juga akan terjawab. Nah, dari POV Gio dan Vivi, hidup mereka mah dilalui dengan baik-baik aja di Jerman tanpa mereka tahu sebenarnya apa yang sedang mengincar mereka. Jadi ibunya nih pada akhirnya sih sedikit-sedikit bercerita tentang kampung halamannya tuh di Gorontalo. Dan ibu juga jujur kalau nenek kakek kalian itu menentang pernikahan ibu. Makanya ibu ini udah nggak pernah pulang ke sana lagi. Ya lagi-lagi buat anak macam Gio sama Vivi ya, culture-nya bule. Hal kayak gitu mah yang penting ya udah mami sama daddy yang penting love each other begitu tuh. Logat kita aku kayak VOC mencari rempah-rempah di Batavia. Sampai akhirnya kegilaan ini, itu mulainya banget tuh terjadi di tahun 2016. Yang saat itu, Gio selaku adik ini berumur 18 tahun, dan Vivi kakaknya itu 21 tahun. Nah, mereka ini mendapat kabar dari ibu mereka nih, katanya kakek dan nenek itu meninggal secara bersamaan di Gorontalo. Cukup aneh kan? Ya mendengar hal itu, ibu bilang mau pulang kampung. Setelah udah bertahun-tahun nggak pernah pulang nih. Puluhan tahun lah si Vivi adik umur 21 tahun. Gimana pun juga ibu merasa harus melayat nih kedua orang tuanya yang telah tiada. Ibu di situ sebenarnya juga sempat nangis-nangis terus. Sampai kakek nenek meninggal nih. Hubungan mereka yang masih renggang. Yang mana kakek sama nenek ini nggak pernah loh ngeliat cucunya tuh si Gio sama Vivi. Ya namanya juga di sini kan ibu selaku anak kehilangan orang tua gimana sih? Selama ini kuliahnya ibu kan juga dibiayai oleh kakek nenek. Sebelum akhirnya menikah tuh hubungannya masih baik-baik saja. Dan saat itu juga si Dedi nih bilang kalau semuanya ikut pergi ya untuk menghormati kepergian kakek dan nenek nih. Singkat cerita mereka pergi deh tuh ke Indonesia yang niatnya selama seminggu karena mau berkabung. Dan itulah pertama kalinya Gio dan Vivi nih ke Indonesia. Yang konteksnya mereka nih bisa ya ngomong Indonesia ya. Walaupun logatnya masih kedengeran bule begitu nggak lancar-lancar banget. Ditambahkan mereka suka dijejelin tuh film-film sama tayangan-tayangan Indonesia mamanya. Jadi nggak buta-buta banget begitu loh. Nah ternyata rumah kakek dan nenek itu kayak bener-bener rumah tradisional yang kayak rumah panggung gitu gengs. Dan besar
besar dan kelihatannya terbuat dari kayu semua gitu, bahannya kayu bagus. Tapi sampai mereka udah sampai sana, posisinya nih kakek sama nenek sudah dikubur ya. Karena ini nyampainya udah sekitar 2 hari semenjak tadi kakek dan neneknya dikubur. Ya mereka kan jatuhnya pokoknya mau ngelayat. Dan itu pertama kalinya juga mereka ini berkunjung ke makam khas Indonesia yang ya begitulah, kalian tahu kuburannya ya. Beda sama di Jerman mah rapi, yang tanahnya datar semua, cuman ada nisan-nisan salibnya gitu. Kalau di Indonesia kan banyak gundukan, kadang juga kagak simetris tuh. Udah nih, abis ngeliat di situ, ibu masih terlihat tampak sedih karena ya nggak bisa ketemu untuk terakhir kalinya gimana sih. Abis itu ya udah mereka dibalik nih ke rumah kakek nenek yang udah nggak ada yang tinggal di situ sebenarnya. Karena kan yang dikuburnya 2 hari yang lalu. Nah keluarganya ibu tuh macam apa, kakak sama adik-adiknya itu udah pada pulang ke rumah masing-masing. Yang lagi-lagi mereka ini udah menganggap ibu nih nggak ada sejak ibu memutuskan hubungan pergi menikah ke Jerman. Selain kakek nenek yang musuhin ibu, kakak sama adik-adiknya juga begitu, nggak tahu kenapa. Jadi ya udah nih keluarga Vivi dan Gio aja yang tinggal di rumah kakek nenek. Nah mungkin kalian sama gue nih waktu dengar ceritanya tuh bertanya-tanya, apa nggak ada ngadain pengajian atau gimana ya? Gimana pun juga berarti kan masih 2 hari. Jawabannya ya kagak, mereka nggak punya agama gengs. Ya menurut Ngana aja jelas-jelas kakek neneknya basicnya begitu. Rumornya mereka juga meninggalnya karena hal-hal mistis tuh, yang mana para warga nih itu aja takut ngeliat si ibu kayak nggak ada yang datang ataupun menegur. Dan semasa hidupnya kakek nenek itu membesarkan dan mendidik anak-anaknya, termasuk ibu ya, nggak pernah apa diajarin ibadah menyembah Tuhan tuh, nggak pernah. Ya bisa dibilang apa ya, ateis sekali jatuhnya ya. Dan waktu ibu nikah sama Dedi tuh, si Dedi ini juga bukan tipe yang agamis, ateis juga, tapi ateis versi bule yang emang udah nggak percaya aja sama Tuhan, hidup sebagai manusia aja lah di dunia ini. Liberal banget ya pokoknya gitu. Intinya pokoknya ya, akhirnya si Gio sama Vivi, Dedi dan ibu nih tinggal nih di rumah kakek nenek tanpa adanya orang lain. Yang di ruang utamanya aja tuh katanya ada kepala kambing besar dipajang yang jadinya kayak serem gitu gengs. Kepala kambing itu warna putih gede banget. Ada juga foto-foto jadul dari kakek nenek mereka yang seperti sama kelompok-kelompoknya gitulah. Yang nggak tahu kelompoknya tuh sekarang di mana ya. Nah waktu itu Gio sama Vivi kan udah tahu ya, udah pernah diceritain sama ibu mereka nih perihal kakek sama nenek yang mengandung ilmu hitam. Cuma namanya anak bule, dengar begitu kayak nggak paham ilmu hitam di Indonesia ini bagaimana. Dipikirnya kayak sesuatu yang magic, macam apa Harry Potter kali, yang jadinya kayak wah menarik begitu mah, bule kagak takut begitu-gituan. Malah waktu ngeliat kepala kambing tuh, si Gio sama Vivi excited banget karena menganggap benda-benda tersebut kayak apa ya, unik, vintage, yang eksotis begitu. Malah mereka sampai megang-megang tuh kepala kambing ini beneran diawetin apa bohongan ya. Berani banget udah pokoknya. Sampai malam nih tiba nih gengs ya. Si Gio tidur sendiri, Vivi tidur sendiri. Pokoknya mereka ada kamar masing-masing lah. Nah ini kita cerita dari POV-nya Gio dulu. Dia nih bawa apa semacam Nintendo DS yang zaman dulu tuh buat mainan aja udah di kamar, di atas kasur gitu kan. Terus jendelanya dibuka biar ada angin, karena di kamar itu nggak ada namanya AC ataupun kipas angin, nggak ada. Tapi lama kelamaan dia kayak malah merasa dinyamukin. Ya namanya jendela dibuka ya nyamuk pada masuk. Terus kayak ada bunyi sesuatu gitu dari semak-semak. Karena kan sekeliling rumahnya nih apa ya, kebon. Lah rumahnya aja rumah kayak rumah panggung, antar tetangga tuh jauh-jauhan, jadi kebon-kebon dulu baru ada rumah lain. Nah takut tadi ada suara-suara semak-semak, apa takut ular atau binatang gitu, biawak kan ya. Akhirnya ditutup lah tuh jendelanya sama Gio dan dia lanjut main lagi. Nah itu rumahnya kan juga terbuat dari kayu semua. Jadi kalau ada orang yang jalan nih, pasti kedengeran karena lantainya bakalan berdecit. Nah di situ Gio mendengar kayak ada suara orang yang berjalan. Cuma kan dikiranya apa ya, keluarganya berarti yang jalan, kalau nggak ibunya, dedinya atau Vivi kan. Lagi masih asik-asik main tuh, suaranya nih tahu-tahu kayak berada di depan pintu kamar dia. Jadi kayak jalan terus menuju ke depan pintu kamar. Tahu-tahu pintu kamarnya kebuka sendiri geng. Ya Gio nolak dong, siapa yang buka pintu. Tapi saat dilihat nggak ada siapa-siapa. Dia bangun tuh dari kasur dan ngeliat keluar nih, kosong semuanya. Orang-orang masih di dalam kamarnya masing-masing. Bingung kan dia kan? Ya udah ditutup lagi pintunya. Dan pas mau balik ke kasur, dia ngeliat jendela yang tadi udah ditutup tuh kebuka lagi. Udah kebuka ngablak itu posisinya. Dan tahu-tahu kakaknya si Vivi itu teriak dari dalam kamar, guys. Ya Gio langsung ngajak ke sana keluar dong. Nah ini dari POV-nya Vivi ya. Saat itu tuh dia katanya lagi kutekan. Kutekannya warna-warna glossy yang bening-bening begitu, yang cuma mengkilat doang ya. Sambil teleponan tuh sama pacar ya di Jerman. Emang orang Jerman sana begitu, berarti roaming, teleponnya mahal tuh pulsanya ya. Nah waktu lagi teleponan biasa kan bertukar kabar kan, hari ini kemana, ngapain. Di Gorontalo pokoknya waktu itu udah malam sekitar jam 10. Dan di Jerman masih sorean tuh jam 4 jam 5 sore. Lagi asik ngobrol nih, ikhli bedihan begitu ya. Du hast gegessen, verginis du Exen, du wirst streben. Lo nih mulut ngomong apa sih? Ya maaf kalau salah, kita kagak bisa bahasa Jerman. Tahu-tahu lakinya jawab kayak mengucapkan sesuatu kalimat yang gak jelas gitu gengs. Sampai si Vivian kayak nanya kayak hah gitu, macam niup keong si Vivi gitu, hahaha mulu. Masalahnya nih kalimatnya nggak jelasnya. Itu bukan kayak perkara sinyalnya putus-putus gitu ya, kepotong-potong omongannya, enggak. Sinyalnya mah jernih, suaranya jelas. Tapi kalimatnya tuh kayak semacam orang gumamin mantra yang
ini apa sih, ngomong apa sih lakinya? Tapi itu masih suara lakinya masalahnya. Sampai pas si Vivi dengerin dengan seksama gitu ya, maksudnya apa ya? Sambil masih kutekan kan dia ya. Warna kutek yang tadi bening, jadi tau tuh jadi kayak merah kental kayak darah. Makanya si Vivi teriak dan langsung kayak ngebuang kuteknya gitu, kaget. Habis itu baru si Gio lari kan ke kamarnya Vivi nanya, "What is S?" Tapi tanpa perlu si Vivi jawab ataupun ngomong. Yang pada saat itu posisinya dia masih kaget ya. Si Gio ngeliat nih ada cipratan darah-darah merah dari botol kuku yang tadi dibuang sama si Kiki. Vivi sape. Jadi itu bukan halusinasinya si Vivi, gengs. Beneran jadi merah darah itu kutek. Kirain Gio si kakaknya itu terluka atau gimana ya. Soalnya kan dari jari-jarinya Vivi juga ada merah-merahnya tuh. Ibu sama Daddy juga akhirnya datang. Nanya juga, "What is S?" Dan sama dia lihat, "Lu kok ada darahnya pernah di lantai?" Daddy panik. Tapi seketika itu juga Vivi bilang, enggak, itu bukan darah aku kok. Tiba-tiba nih kuteknya berubah jadi merah darah gitu kan, panik bilangnya. Dan di telepon nih si lakinya juga masih kedengeran. Suaranya juga nanya gitu, "What is S?" gitu, panik. Lah dari tadi taunya what is S mulu ya. Vivi langsung nanya gitu ke cowoknya kan kayak, "Tadi kamu ngomongin apa? Kamu berbicara apa?" Maksudnya kayak tadi baca mantra tuh apa maksudnya? Tapi si lakinya kayak malah heran, kayak nggak mudeng, "Hah? Kamu ngomongin apa sih?" Sedari tadi perasaan lakinya tuh, mereka ngobrolin hal yang normal, cerita tentang kegiatan hari ini aja. Nah malam itu pokoknya semuanya shock nih, bener-bener nggak percaya sama kejadian yang baru kejadian nih. Dedi sempat ngecek tuh kutek merahnya, itu beneran kutek cuma berubah warna jadi merah doang, apa beneran darah? Soalnya merahnya nih merah kayak gelap kehitaman yang kental gitu, gengs. Cuman pas dipegang gitu kan, dicium baunya, anjir. Ya udah itu kutek glossy-nya si Vivi udah jadi merah tuh, kagak bisa dipakai. Semoga itu kutek murahan ya, yang biasa belinya di Nokti sama Yayang tuh. Kalau kutek-kutek mahal beli di Sephora begitu kan, makan hati. Kita disuruh beliin begitu waktu itu, nurut aja kan, ujung-ujungnya diputusin. Ya udah lanjut ya. Awal-awal sebenarnya Dedi sama ibu itu ada sempat-sempatnya nuduh si Vivi, macam kayak kamu ngeprank ya, nyari-nyari sensasi begitu keributan. Perkara mungkin si Vivi tahu kan sejarah kakek neneknya sama rumah ini kan ceritanya agak-agak horor tuh emang tuh. Tapi mah Vivi malah kesel, kayak nggak mungkin lah kalian nggak percaya aku. Ya kali aku ngeprank malam-malam begini. Ini pasti ada hubungannya nih sama rumah kakek nenek ini. Ini udah nggak keren lagi maksudnya kan gitu. Karena awalnya dikira Gio sama Vivi, kakek nenek mereka nih magicnya nggak seserem ini. Ya cuman macam apa sih, kepercayaan adat aja lah. Tapi kok tau-tau pas ngalamin kejadian aneh begitu, wah ngaco nih. Ya tapi karena itu udah malam, akhirnya mereka tidur bersama nih. Di satu kamar bersama tadi si ibu sama Dedi. Jadi mereka geret kasur. Tapi tidurnya di kamar siapakah? Ya di kamar bekas nenek kakek yang paling gede. Macam kayak nyari penyakit lu, gue bilangin ya. Ranjang utamanya nih kayak dari besi dengan kelambu. Baru mau tidur nih semua orang nih, tapi masih melek ya. Belum bener-bener tidur. Ranjangnya goyang-goyang ya, jadi ranjang bergoyang. Vivi sama Gio sih tidurnya di kasur bawah kan, tadi geret kasur. Cuma lihat ranjang emak bapaknya bergoyang, yang padahal itu bukan lagi adegan ranjang. Ya mereka teriak-teriak lah. Langsung semuanya keluar kamar. Wah nggak bisa nih. Malam itu juga jam 11 mereka packing dan pergi dari rumah itu. Nah cakep nih ya, kalau bule mah rasional, seneng gua. Udah ngalamin begitu, udah lu pergi bener. Bukan kayak, ya udahlah nunggu dulu satu malam kita duduk di sini udah malam gitu. Kagak ada, udah cabut. Cabutnya kemana? Ya nggak kemana-mana sih. Cuma pergi dari daerah situ aja, melipir di jalan gitu terus tidur di mobil. Kenapa? Karena selain pertama nggak ada tujuan. Hotel dari daerah situ masih jauh sekitar 1 jaman. Dan Dedi ini bilang memang sepertinya dia nggak sanggup nyetir lagi karena masih jet lag begitu. Baru datang dari Jerman, baru nyampe itu hari. Jadi kepalanya masih ala-ala pusing gitu, ngantuk macam orang vertigo. Jadi ya udah makanya mereka melipir aja tuh di jalan. Matiin mesin mobil, buka kaca sedikit kan mereka nyewa mobil soalnya. Terus ya udah istirahat. Baru-baru di pinggir jalan nih, jatuhnya itu sepi, gengs. Nah, sebenarnya Vivi sama Gio nih beranggapan kayak nyari tempat yang agak ramean, jangan yang sepi-sepi begini. Tapi ya dari situ mah sepi semua, kagak ada yang rame, geng. Masalahnya si ibu nih nggak bisa nyetir, si Vivi kagak bisa nyetir, si Gio bisa sih tapi meragukan. Selain dia nggak punya SIM di Jerman, dia kemana-mana biasa biasa kemana-mana naik sepeda mah bis. Nggak pernah yang nyetir gitu di Jerman, nggak pernah. Jadi cuma nih ayahnya doang yang bisa nyetir. Perkara ayahnya kecapean, ya udah ya tidur deh gitu, kita istirahat di sini. Sementara itu, Gio, Vivi sama ibu nih ngobrol. Apakah mungkin kejadian tadi itu berhubungan dengan hal-hal yang dilakukan nenek sama kakek? Tapi si ibu menjawab nih, ya bisa jadi, cuman dia sendiri pun heran. Karena selama ini sebelum dia menikah sama Dedi, waktu masih tinggal dan berhubungan baik sama kakek nenek ya, ibu dan saudara-saudara lainnya nggak pernah sama sekali diganggu atau mengalami hal-hal yang kayak horor-hororan begitu, nggak pernah. Jadi memang kakek sama nenek ini sering kayak semacam melakukan ritual dengan kelompok-kelompoknya
di rumah. Tapi karena saya dari kecil udah sering ngeliat begituan, maksudnya ngeliat ritual yang dilakukan sama orang tua, jadi itu bukan semacam sesuatu yang menyeramkan. Macam kayak itu dilihat, ya udah lagi melakukan ibadah ritual adat, dikira orang beribadah tuh begitu. Dan nggak pernah yang namanya ada penampakan ataupun hal-hal ekstrim macam tadi. Itu juga pertama kalinya buat ibu. Sampai akhirnya ibu besar dan baru tahu kan ternyata yang dilakukan sama orang tuanya itu bukanlah ritual adat ataupun ibadah, melainkan ya memelihara dan menyembah yang namanya kalumba. Sampai dijelasin juga tuh sama kakek nenek tuh kalumba apa ke ibu. Cuma sosok kalumba yang diceritakan sama kakek nenek itu ibu juga kagak pernah lihat sama sekali kok. Makanya waktu kuliah di Jerman, pemikiran ibu udah terbuka nih. Akhirnya menganggap, ini mah orang tua gue percaya tahayu lah. Gue kagak pernah ngeliat juga lu punya cerita-cerita begitu. Kagak ada, mana makhluknya nggak ada. Nggak masuk akal. Nah waktu itu kan mereka lagi di dalam mobil nih posisinya nih. Kaca dibuka sedikit karena mesin kendaraan dimatikan. Tahu-tahu tercium kayak ada bau-bau gosong ya. Macam kayak ada yang kebakar gitu. Awalnya Gio duluan nih yang nyadar nih. Sampai aromanya nih menyengat dan semua orang mencium. Panik dong, takutnya apa mesin atau ada kabel gitu yang konslet. Jadi dibangun. Detet bangun ada yang kayak kebakar. Pakai bahasa Jerman begitu ya. Ya bener nih. Pas dia dibangun dia juga langsung nyium. Turun lah. Buka kap mobil gitu di depan, ngecek gitu kan, nggak ada yang berasap nih atau gimana, nggak ada yang rusak kayaknya. Nah semua orang kecuali Dedi kan posisinya di dalam mobil tuh. Nah waktu Dedi nutup kapnya lagi, di ujung jalan depan terlihat kayak ada semacam anjing atau apa gitu loh. Kayak hewan, soalnya kakinya 4. Cuma karena posisinya cukup jauh dan lampu mobil dimatikan, si ibu langsung nyuruh, Dedi masuk gitu. Semuanya ngelihat itu, berdiri aja gitu kan, horor banget seremnya. Takutnya ya anjing liar ataupun apa begitu kan, ntar diterkam mereka kan berabe. Akhirnya Dedi nyetater mobil tuh, ngunci pintu dan semua jendela ditutup. Dan begitu Dedi nyalain lampu jauh, biar kesorot kan itu apaan, kayak blah, itu langsung hilang guys. Jadi tadi pas seteter mobil gitu masih ada nih, tapi waktu nembak pakai lampu jauh, blar, langsung hilang. Semua kaget dan bilang, udah kita pergi aja dari sini. Dan akhirnya si Dedi walaupun masih dalam keadaan agak-agak pusing ya, tapi ngeliat kayak gitu langsung melek dia. Jalan mereka akhirnya ke arah kota yang cukup jauh dan nyari hotel. Ingat banget kata Gio, katanya waktu itu mereka nginep di deket bundaran apa namanya Tugu Saronde, begitu bener ya. Soalnya waktu itu di Tugu itu dia ngeliat kayak ada patung cewek sama cowok. Buat teman-teman Gorontalo mungkin yang tahu boleh komen di bawah. Udah nih check in nih jam 1 malam. Ya untungnya masih ada kamar di sana. Hotelnya cukup bagus dan ada di mana-mana, pasti kalian tahu juga lah. Cuma di sini nih di hotelnya nggak ada apa-apa. Mereka bisa tidur nyenyak di sana walaupun masih dalam keadaan was-was. Besok paginya Dedi tuh bilang, untuk yaudah kita balik aja yuk ke Jerman. Jadi kan perihal kekuburan kemarin sudah checklist, sudah selesai. Untungnya memang mereka belum beli tiket pulang. Karena rencananya kan sebenarnya seminggu tuh di sana. Biar mengobati kangennya ibu nih, yang udah lama nggak pulang. Tapi melihat kejadian yang Dedi anggap itu seram, dia mah sebagai laki bule gitu mah rasional aja. Ini aneh, ini udah menakutkan, kita pulang. Namun akhirnya mereka stay dulu sih di Jakarta. Karena memang dari Gorontalo nggak bisa langsung cus ke Jerman ya, harus transit dulu Jakarta. Pesawatnya kan berangkatnya di Jakarta. Waktu berangkat kemarin ke Gorontalo juga mereka ke Jakarta dulu di Jerman. Makanya udah cukup lama tuh, kakek udah dikubur 2 hari yang lalu. Nah di Jakarta mah semuanya normal. Dan sebenarnya sebelum balik ke Jakarta nih, ibu udah semacam menghubungi kakak dan adik-adiknya gengs. Tapi mereka kayak apa nggak mau ketemu gitu. Dengan berbagai alasan lah, ya udahlah mungkin masih udah nggak dianggap atau gimana kali ya. Maksudnya ibu kan pengen cerita juga tentang apa yang dia alami di rumah kemarin. Tapi nggak ada yang mau dengerin dan nanggepin. Jadi ya udah. Nah di Jakarta mereka sekitar 3 harian. Ya niatnya juga mau liburan. Tapi ibu ini kelihatan kayak murung gitu, nggak mood. Ya mungkin gimana pun juga masih dalam suasana berkabung ya. Masa kayak happy-happy liburan begitu. Beda sama apa Gio, Vivi sama Dedi. Yang sedari awal istilahnya juga nggak kenal nih sama kakek nenek. Jadi nggak ada rasa keterikatan dan kehilangan. Nah, karena melihat si ibu nih bersedih berlarut-larut, akhirnya Dedi memutuskan untuk yuk kita balik aja udah ke Jerman. Biar kesedihannya nih kayak terlupakan gitu. Balik suasana Jerman lagi, balik beraktivitas lagi. Ya udah mereka ke Jerman dengan membawa cerita pengalaman horor nih. Jadi waktu kemarin pas ngalamin kan tegang banget tuh. Tapi pas udah lewat balik ke Jerman nih, Vivi heboh nyeritain ke pacarnya, si Gio heboh nih nyeritain ke temennya. Macam kayak punya pengalaman liburan yang wih menegangkan. Dan jadi kayak seru gitu nyeritainnya. Yang ternyata kakek nenek gue nih punya black magic, rumahnya angker. Malah lah heboh sendiri. Ya kalau kejadian udah lewat begitu kan emang suka begitu ya. Kayak cerita-cerita di teman cerita. Tapi masalahnya ini cerita nggak berlewat. Belum berakhir alias malah baru dimulai. Setelah mereka udah balik ke Jerman nih, kira-kira 5 bulanan lah. Semenjak mereka pulang dari Gorontalo tuh. Cuma jatuhnya ini tuh udah masuk di tahun 2017. Ibu nih mendapatkan kabar lagi kalau kakak laki-lakinya tuh, anak nomor 1, meninggal gengs. Dia dikabari sama istri dari kakaknya itu yang sedang ketakutan dan meminta ibu untuk
balik ke Gorontalo secepatnya. Ya di sini ibu antara kaget dan bercampur bingung juga ya. Pertama nih, dia kan udah lama ya nggak berhubungan kontak-kontakan sama kakaknya itu. Dan setahu dia mah terakhir kakaknya sehat-sehat aja sepertinya. Umurnya juga belum tua-tua banget, beda 2 tahun doang sama ibu. Dan kenapa istrinya ini meminta sampai si ibu ini balik ke Gorontalo? Secara istrinya kan tahu hubungan ibu dengan keluarga suaminya itu nggak bagus semenjak ibu ini menikah dan menetap di Jerman. Nah, ibu sempat tapi cerita ke Dedi. Gio sama Vivi mengetahui hal ini juga karena ibu ceritanya waktu mereka lagi makan bersama. Dedi sih ngizinin, tapi kali itu dia nggak bisa nemenin ikut ibu. Sementara Gio sama Vivi itu juga lagi banyak tugas lah. Ditambah kakek sama neneknya aja mereka nggak pernah ketemu. Ini lagi kakak dari sang ibu yang bener-bener apa ya, nggak ada rasa kenal atau ada rasa kedekatan. Jadi nggak interest gitu buat jauh-jauh ke Indonesia buat ke pemakaman. Itu siapa? Tapi ya gimana pun juga kalau untuk dari segi ibu dia tetap mau pulang. Karena kan ini kakaknya sendiri yang sebelum pindah ke Jerman, hubungan ibu dan kakaknya ini tuh baik banget. Malahan bisa dikatakan hubungan yang paling deket gitu antara dari semua keluarganya ya ibu sama kakaknya itu. Kan mereka pernah sama-sama kuliah di Jerman bareng. Dan kakaknya ini tinggalnya di rumah sendiri. Jadi bukan di rumah kakek nenek yang kemarin horor. Jadi ya aman lah. Singkat cerita ya udah nih ibu pergi. Dan sekitar seminggu kemudian balik lagi tuh pulang ke Jerman. Tapi semenjak kepulangan ibu ini, ibu itu seperti berubah gitu. Dia sering kayak melamun gitu kayak orang linglung. Yang biasanya setiap hari ibu kan selalu apa nyiapin sarapan. Semua kebutuhan orang di rumah lah ibu yang nyiapin. Nah, semuanya itu berantakan, gengs. Sarapannya gosong, baju-baju baik yang apek gitu kusut, rumah juga kotor. Pokoknya banyak banget hal-hal yang dikerjakan ibu nih kayak nggak beres gitu karena sering ngelamun tadi. Masalahnya ini tahu-tahu ibunya berubahnya secara drastis dan mendadak. Ya orang rumah kan juga pasti nyadar lah, what is es? Tapi ibu nggak bilang apa-apa gitu, kayaknya nggak apa-apa. Sampai sekitar sebulan kemudian, ibu ini jatuh sakit. Semua makanan yang masuk ke dalam mulutnya dia dimuntahin lagi. Tapi ibu selalu merasa kelaparan nih masalahnya nih. Ya tapi gimana? Udah dikasih makan, dimuntahin lagi. Dan setiap malam ibu juga seperti kayak orang yang cemas dan kayak ketakutan akan sesuatu, gengs. Padahal kan rumah mereka yang di Jerman tuh kagak ada horor-horornya. Rumahnya flat gitu, gengs, dan ada di tengah kota yang cukup ramai. Gak ada namanya horor-horor tuh, gak ada. Nah tapi karena ini perubahannya ibu bener terlihat ya semenjak ibu ini pulang, orang-orang pasti pada curiga ini pasti ada kaitannya dengan keluarga ibu tuh di Gorontalo. Sampai gong yang di tengah malam, Vivi mergokin ibu lagi makan ikan mentah di kulkas gitu dengan lahap. Itu horor banget kata Vivi, sampai Vivi nangis. Tapi abis itu ibunya kayak nggak sadar, saya ngapain gitu. Dari situ ibunya nih semakin sering melamun, kayak menatap ke satu arah padahal di situ nggak ada apa-apaan. Pokoknya mengkhawatirkan gengs keadaannya. Gio sama Vivi ini berdiskusi, ini pasti ada kaitannya dengan black magicnya kakek dan nenek. Yang jelas-jelas waktu itu mereka ngalamin sendiri kengerian di rumah kakek neneknya tersebut kan. Ini sih kayaknya nggak bisa didiemin deh, karena ibu semakin hari semakin sakitnya parah, nggak bisa makan apa-apa, semuanya dimuntahin. Kecuali waktu makan ikan mentah tuh, lah ditelen lahap banget kagak dimuntahin. Tapi masa mau dikasih daging mentah lagi? Nah tapi si Gio ngide nih, coba deh kita kasih apa ya? Sushi kali tuh, daging mentah sashimi kan ya. Bisa kemakan nggak? Seenggaknya kan itu daging mentah tapi bersih. Bener juga. Ya udah mereka beli tuh ke restoran Jepang, beli sashimi yang udah diiris-iris. Tapi ternyata nggak bisa, tetap dimuntahin lagi sama mamanya. Bingung kan? Orang sama-sama ikan mentah nih judulnya padahal ya. Tapi entah kenapa waktu itu si Vivi keinget sama kutek yang jadi darah dan gambaran ibunya tuh yang dia ngeliat sendiri lagi makan ikan mentah malam-malam depan kulkas berdarah-darah itu. Lah ikan masih seger dikunyah-kunyah. Vivi bilang, ya udah kali ini kita coba pakai ikan hidup. Gio sama Dedi awalnya nggak mau, ibu pun nggak mau. Karena ibu yang dalam konteksnya di sini sadar ya nggak mau lah makan ikan hidup, geli. Tapi Vivi ngotot, dia pengen tahu aja. Kalau waktu malam itu ibu bisa makan dengan lahap, apakah kali ini juga bisa? Sama si Vivi akhirnya dipotong-potong tuh gitu kan. Darahnya nggak dicuci tapi cuma dipotong-potong aja biar kayak bisa gampang nelennya. Masih amis-amis tuh jatuhnya, gengs. Disodorin nih kasih ibunya, yang ibunya juga ngeliatnya mah jijik ya penampakannya begitu. Cuma waktu dimakan nih potongan kecil gitu, ketelan. Lanjut lagi gitu makan sampai habis ibu sampai jilat-jilatin ini nih tangannya begitu. Gio, Vivi sama Dede bengong ngeliatinnya ya. Dan melihat diperhatiin ibu kayak baru tersadar kayak habis ikannya. Dia pun jadi tampak kebingungan dan nangis di situ si ibu kayak, kenapa nih saya? Ya saat itu mereka akhirnya berusaha nih nanya ke ibu, ada apa sebenarnya waktu ibu pulang ke Gorontalo nih, cerita. Ya udah akhirnya ibu baru mau cerita. Jadi istri dari kakaknya itu bilang kalau suaminya sebelum meninggal mengatakan hal-hal yang aneh tentang katanya dirinya nih harus memberi makan sosok kalumba yang mana itu adalah peliharaan dari kakek nenek. Tapi suaminya nggak mau nih meneruskan dan memberi makan si kalumba. Soalnya berarti itu menjadikan dia seorang pembunuh. Ya kan berarti ngasih makan itu menumbangkan orang lain ya. Nah dari situ setiap malam suaminya itu merasa sering dihampiri sama sosok kalumba itu. Jadi suaminya sering teriak-teriak tuh. Tapi istri ataupun anak-anak ya kagak ada yang bisa ngelihat. Sampai suaminya akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia.
Tapi di malam waktu suaminya meninggal, istrinya nih melihat ada makhluk berkepala kambing dengan badan manusia yang terbalik di dalam rumahnya itu, gengs. Disitulah istrinya baru percaya. Dan setelah itu istrinya nih ngecek nih handphone suaminya dan menemukan SMS dari ibu yang waktu itu sempat menceritakan hal aneh yang terjadi di rumah kakek nenek ya waktu ibu balik ke Gorontalo pertama kali. Cuma kan nggak digubris tuh, nggak dibales memang sama si kakaknya itu. Nah kan akhirnya si istrinya nelfon ibu dan nanyain ada apa sebenarnya di keluarga suaminya. Ibu selaku adik kan pasti tahu karena sebelumnya mah semuanya baik-baik saja sebelum kakek nenek meninggal nih ya maksudnya. Ya namun setahu-taunya ibu ya, ibu juga gak banyak tahu sebetulnya. Kayak yang tadi aja udah diceritain di awal, perihal orang tuanya atau kakek nenek memang memelihara kalumba dan melakukan ritual-ritual dengan anggotanya. Namun selebihnya mah cukup clueless juga. Harus bagaimana gitu. Makanya waktu ibu pulang tuh ke Gorontalo buat ke pemakaman kakaknya dan ngobrol sama istri kakaknya, mereka ini tadinya mau mencari dan menghubungi salah satu anggota kelompok yang dulu suka melakukan ritual di rumah kakek. Tapi ya ibu nggak punya kontak dari salah satu orang pun. Jadi dia juga nggak tahu mereka sekarang di mana, kabarnya apa, masih hidup atau enggak. Akhirnya mereka ke orang pinter. Tapi tahu gak, gengs? Mereka ini kedua orang pinter nih. Dua-duanya kagak ada yang mau dan bisa bantu. Karena katanya kagak berani. Dibilang kalumba itu terlalu berbahaya dan jahat. Bukannya bantu, bisa-bisa dia jadi korbannya sendiri. Maksudnya si orang pinternya itu. Jadi nggak ada yang mau. Pokoknya dua orang pinter itu tuh sama-sama bilang hanya keturunannya aja lah yang bisa meneruskan dan harus memberi makan kalumba. Kalau enggak ya pemiliknya yang akan dimakan. Seperti halnya kakaknya si ibu yang jatuhnya jadi penerus pemilik kalumba. Terus nggak mau ngasih makan ya akhirnya dimakan. Nah sekarang tapi nggak tahu nih kelanjutannya. Apakah akan turun ke adiknya yang which is ibu atau ke istri dan anak-anak dari si kakak? Clueless mereka. Perkara lagi-lagi nih, dua orang pintar aja kagak mau bantu. Makanya dari situ ibu buru-buru pulang lagi tuh ke Jerman dan selalu merasa ketakutan dan cemas. Menganggap kayak ada seperti yang mengikutinya dia walaupun udah sampai Jerman. Dirinya juga terus merasa lapar. Tapi giliran ada makanan masuk, mual langsung muntah, nggak bisa. Ya jadi nanya dong, lalu sejauh ini kamu udah ngeliat tuh sosok-sosok yang disebut kalumba-kalumba itu? Ya ibu bilang belum sih, dia hanya berhalusinasi mungkin kalau ada kayak sosok bayangan yang mengawasi dan mengikuti dia. Makanya ibu sering kayak melamun melihat ke satu titik tertentu. Nah masalahnya lagi, basic dari keluarga ini itu kan nggak percaya dan nggak bisa berdoa. Bukan nggak bisa berdoa ya, nggak pernah berdoa dalam bentuk agama apapun. Di KTP sih ibu mah Islam, tapi dari kecil sampai gede ya namanya sholat atau doa-doa nggak ngerti ibu. Nggak pernah diajarin dan berdoa sama sekali dia. Karena kakek sama nenek begitu. Ya mereka bingung kan harus apa ya. Akhirnya mereka ke paranormal lah yang ada di Jerman sana. Semacam ada yang membuka praktik jasa pengusiran setan dan orang-orang kesurupan gitu cenah. Dipanggil tuh ke rumah tuh. Tapi entah kenapa ya si Gio sama Vivi itu kayak nggak percaya deh sama nih orang. Abisnya lebay gengs. Kayak ngangkat tangan merasakan energi. Terus ibu diberikan gitu air dicipratin. Tapi kagak ada efek apa-apa juga di ibu. Terus si orang ini tuh bilang katanya udah aman tuh ibu, kamu udah selamat. Orang ini sih nggak minta duit sih. Cuma ini kayak aneh aja gitu. Karena malamnya ibunya kembali cemas lagi. Dia bilang katanya mendengar suara-suara. Pas ditanya suara apa, omongan apa yang didengar, ibu juga nggak tahu, nggak jelas ini apa gitu. Kayak semacam kayak mantra-mantra yang bergaung di telinganya dia. Ibu nggak tahu itu apa. Cuma seingatnya sepertinya kalimat-kalimat ini sering diucapkan sama kakek nenek dulu. Waktu kalau ibu ngelihat mereka ini lagi ritual. Nah besoknya si ibu nih mendapatkan sebuah telepon dari anak kakaknya ibu kalau bunda mereka itu baru saja meninggal, alias istri dari kakaknya baru ditemuin ke Gorontalo kemarin, gengs, meninggal. Dan anak-anaknya itu meminta tolong sama ibu untuk membantu mereka karena mereka nggak tahu harus berbuat apa. Jadi ternyata yang diganggu dan diincar itu nggak hanya ibu, tapi ya ini istri dari kakaknya juga diambil loh. Mungkin sekarang ke anak-anaknya mereka kan soalnya turunan ya. Nah kalau begini nggak menutup kemungkinan setelah itu ya ibu, Dedi, Gio sama Vivi yang bisa menjadi korban selanjutnya bu. Chaos banget ya. Kerjaan Dedi juga jadi berantakan selama ibu sakit-sakitan begitu. Gio sama Vivi juga jadinya cemas terus lah ya. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk datang lagi lah ke Gorontalo nih untuk menyelesaikan semuanya sebelum tambah kacau. Nah anak dari kakaknya ibu yang tadi menghubungi itu ada yang namanya Rizka sama Asmi. Cewek nih emang dua-duanya. Rizka itu 1 tahun di atas Vivi dan Asmi ini 2 tahun di bawah Gio. Nah keluarga nih akhirnya pergi ke rumah kakaknya ibu yang sekarang hanya ditinggalin Rizka sama Asmi aja. Dua anak itu mengatakan sebelum bunda meninggal, bunda ini sempat teriak kenceng banget di dalam kamar. Dan pas mereka cek, bunda sudah tidak bernyawa. Tapi sebelumnya, si bunda ini juga bertingkah aneh, di mana dia sering merasakan gatal-gatal dan menggaruk kayak seluruh tubuhnya gitu sambil kayak sampai luka ketakutan. Matanya juga kayak
cemas gitu, kayak ngelirik ke segala arah, merasa kayak diintai. Nah, singkat cerita, ibu akhirnya berusaha menghubungi dua adiknya nih. Kan masih punya adik ya. Yang awalnya adik-adiknya ini tetap nggak mau peduli, nggak mau ketemu. Tapi ibu lama-lama kesel juga ya. Akhirnya diginin sama ibu nih. Sekarang lu nggak peduli. Tapi nanti kalau aku udah mati, kutukan ini mau nggak mau akan turun ke kalian. Kalian tinggal tunggu aja. Abis digituin baru kalian mereka nih goyah. Ketakutan dan mau tuh kumpul. Adiknya ibu nih dua-duanya cowok. Jadi emang ibu nih cewek sendiri di keluarga. Nah, sekarang tujuan mereka adalah untuk mematahkan warisan kutukan dan bisa lepas dari yang namanya kalumba ini, peliharaan kakek neneknya. Kakek neneknya, ya orang tuanya mereka. Adik yang nomor 3 ini bilang kalau dia ini punya kenalan yang mungkin bisa bantu, peramal gitulah. Ya akhirnya diundang nih si peramalnya ke rumah kakaknya ibu. Ya awalnya pas ngeliat Rizka, si peramal ini langsung bilang kalau Rizka sudah ditandai, alias selanjutnya si Rizka lah yang merupakan pemilik dari kalumba, gengs. Jadi Rizka nih bukan ibu dulu. Dan sebenarnya jarak ngasih makan ke kalumba itu adalah 6 bulan sekali biasanya, atau setahun 2 kali. Tapi kok dipikir-pikir ini si bunda tadi meninggalnya cepet banget, padahal kan belum ada 6 bulan semenjak kepergian suaminya ya. Nah, si peramal mengatakan kalau kalumbanya ini mungkin marah perkara udah nggak dikasih tumbal-tumbalan. Dan si bunda sebelumnya kan juga sempat cerita kalau telah melihat sosok kalumbanya secara langsung. Ya bunda kan emang sempat cerita ke ibu ya, di hari kematian suaminya dia melihat ada tadi tuh sosok kepala kambing dengan badan manusia yang terbalik. Nah, dipercaya siapa saja yang melihat sosok kalumba secara langsung seperti itu berarti dirinya sudah ditargetkan dan diincar sama kalumbanya buat dimakan emang. Makanya, kalau seseorang sudah bisa melihat sosok seperti itu, otomatis dia sudah menjadi target. Dan itulah kesempatan sama jalan satu-satunya buat orang itu menghabisi kalumba sebelum dia dihabisi. Dengan cara memotong lehernya. Jadi macam kayak nyembelih kambing, gengs. Makanya, cerita kali ini emang sengaja nih gua tayangin sekarang. Karena vibes-nya lah ini kayak macam kurban, tapi ini versi horor yang amit-amit ya. Nah, cuma karena bunda ini tidak melakukan apa-apa yang mungkin akhirnya diambil juga sama kalumba. Selanjutnya Rizka kan nanya, terus nasibnya gimana nih? Si peramal itu akhirnya mau membantu, karena kasihan lah. Tapi dia hanya mau sebatas memediasi untuk orang-orang ini nih bisa melihat kalumba, agar dapat membunuhnya. Dengan cara ya tadi tuh, motong lehernya macam kurban. Tapi yang melakukannya makanya bukan dia nggak mau. Alias ya, di antara keluarga ini nih, siapa yang mau? Otomatis semua kagak ada yang mau lah, takut. Tapi akhirnya Dedi ini mengajukan diri. Karena gimana pun juga, kalau bukan dia melakukan, ujung-ujungnya ibu yang akan jadi korban selanjutnya dong. Terus kalau ibu udah jadi korban, bisa turun lagi ke dia, terus ke anak-anak. Ya macam buah si malakama gitu, serba salah. Nah karena itu, Gio akhirnya juga mengajukan diri. Karena ya udah nih, Dedinya ikut. By the way, tapi FYI aja nih, bahasa Indonesianya si Dedi itu setengah-setengah, nggak jogo-jogo amat. Kalau Gio mah udah was-was. Karena sedari kecil dicekokin mulu sama ibu. Kalau Dedinya masih kayak pakai bahasa VOC ngomong begitu, nyari shipi itu. Dia takut kenapa-napa kali ya si Dedinya. Gio akhirnya ikut tuh ya. Tahu suaminya ikut, anaknya ikut, ibu cemas lah. Akhirnya dia bilang, ya udah semua laki-laki di keluarga ini harus ikut semua. Ya mana maksudnya? Kedua adiknya tuh. Awalnya istri-istri mereka nih ada yang nggak setuju-setujunya. Tapi lagi-lagi kayak harus diancem gitu. Misalkan Gio sama Dedi gagal nih. Abis ya ujung-ujungnya bakal ke kalian juga. Jadi udahlah semua saling membantu. Di sini ibu bukan mau menyelamatin dirinya sendiri, tapi nyelamatin keluarganya juga. Semua orang pokoknya termasuk Rizka sama Asmi nih jangan sampai kena juga. Udah stop sampai di sini. Kayak janji Juni udah ya, stop sampai di sini, gengs. Cuma akhirnya ya udah, walaupun dengan berat hati, adik nomor 3 tuh namanya Om Ben setuju ikut. Soalnya karena sebelumnya dia udah pernah ada urusan, ya masalah lain lah dengan peramal ini dibantu dan berhasil. Jadi dia percaya emang sama peramal ini. Beda dengan adik yang nomor 4 yang sampai akhir tetap nggak mau, dia takut, cemen lah. Ya udah akhirnya si Dedi, Gio sama Om Ben nih itu menyiapkan ritual yang nggak langsung hari itu sih eksekusinya. Karena si peramal nih minta ada macam-macam kayak nasi kuning, ampas kelapa, kepala kambing putih, sama beberapa hal untuk sajian buat mengundang kalumba. Karena katanya memang kalumba tuh seneng sama nasi kuning dan ampas kelapa begitu. Kenapa-kenapanya juga kita kurang paham, mohon maaf ya. Mungkin teman-teman dari Gorontalo ada yang tahu nih, boleh cerita komen-komen di bawah. Nah tapi kalau tadi kenapa pakai ada kepala kambing putih? Nah katanya nih si kalumba itu kan kepalanya kambing juga. Jadi ini tuh untuk simbolis kalau di sini manusia bisa lebih berkuasa dan bisa menjadikan kalumba seperti ini juga nih. Gue bisa motong kepala lu, jadi disuguhin tuh kepala kambing. Ya kayak jangan macam-macam lu, ntar lu berakhir begini nih. Tapi kepala kambingnya harus putih, gengs. Nggak boleh hitam. Makanya di rumah kakek nenek juga kepala kambingnya dipajang itu kan putih ya. Karena katanya kalumba itu wujud kepala kambingnya sih hitam. Nah kalau yang disuguhinnya ini juga pakai kepala hitam, itu malah bisa menjadikan dia nih media nuker kepala jadi lebih kuat. Nuker kepala apa nambah kepala gitu gue lupa deh. Macam ganti-ganti casing kali ya. Itu kalumba apa iPhone?
Pokoknya cerita mengenai kalumba-kalumbaan ini, itu katanya terkenal di Gorontalo sana. Jadi buat kalian teman-teman yang lagi-lagi ngerti, boleh sharing-sharing komen di bawah ya. Udah nih, sampai hari H, semua orang kumpul tapi dibagi 2 grup. Grup 1 yang isinya tadi cowok-cowok dan grup 2 yang cewek-cewek. Grup yang cewek-cewek ini diminta menjauh lah, alias mereka semua berkumpul di rumahnya Asmi, termasuk si adik yang nomor 4 tadi tuh yang terakhir. Kan dia nggak mau ikut tetap ya, hitung-hitung jagain cewek-cewek deh lu. Sedangkan grup yang cowok itu ke rumahnya paranormal, termasuk si Rizka juga dibawa. Jadi Rizka satu-satunya cewek di situ, yang mana sekarang statusnya dialah pemilik kalumba, yang pasti kalumba ada di sekitar dia. Rizka ini ditempatkan di kamar yang sudah diletakkan tadi tuh sajian-sajian macam apa, nasi kuning, ampas kelapa, kepala kambing dan lain-lain. Peramal bilang nih kalau mereka jangan membuka pintu sebelum peramal ini sudah memastikan kalau kalumba sudah di dalam kamar itu menyantap sajiannya. Yaudah, sementara cowok-cowok duluan nih duduk bareng. Sebelumnya hari itu mereka juga disuruh puasa. Kayak 2 hari kemarin pada puasa nggak lu? Oh, Idul Adha kagak lebaran kagak puasa lu. Ya udahlah, jangan jadi ceramah. Jadi pada hari itu nih mereka belum apa yang namanya makan atau minum, belum nih, masih puasa nih keadaannya nih. Terus mereka disuruh mengucapkan 3 doa. Yang mana satu orang nih 1 doa, jadi beda-beda nih tiap orang. Yang doa-doanya nih seperti ini. Itu tadi sengaja doa-doanya nggak gue sebutin ya gengs ya. Gue tulis aja udah, karena emang gue nggak mau nyebutin, takut. Kenapanya? Nanti kalian dengerin. Dan FYI aja, kalau dari ceritanya Gio, sebelumnya kan dia nggak ngerti ya doa-doa yang tadi kalian baca, itu tuh dia kira semacam apa ya, mantra-mantra magic. Yang mana sebenarnya itu adalah doa membuka mata batin. Setelah itu, mereka kayak matanya diolesin tanah sama si peramal, dan seketika itu juga, mereka melihat kayak ada anjing hitam yang besar, duduk gitu di belakang si peramal. Si peramal itu langsung bilang, jangan takut, ini peliharaan saya yang melindungi saya, katanya gitu. Sekarang mata batin kalian telah terbuka sementara. Ini saatnya kalian menghabisi kalumba. Dan mereka dikasih nih 3 belati itu yang dari tadi direndam di air kembang tuh satu-satu. Di situ Gio melihat Dedi sama si Om Ben tuh lumayan kayak tegang banget mukanya. Dan si peramal itu kayak memejamkan mata, dan anjing hitam di belakangnya tuh terlihat kayak berdiri gitu gengs. Yang tahu-tahu si peramal ini melayang, tapi langsung melotot dan kayak marah gitu ekspresinya sambil ngomong pahede. Maaf ya, katanya itu semacam kata kasar di Gorontalo sana geng. Abis itu peramalnya jatuh gitu ke lantai, dan anjingnya juga sama kayak brok gitu, macam kayak mati lah. Dadakan banget kan, semua orang kaget lah. Dicek denyutnya udah nggak ada lah. Terus gimana nih? Mereka mau kabur tuh dari situ kan, ya tegang. Kenapa tahu-tahu nih peramalnya mati? Tapi sebelum pergi, Dedi sama Om Ben itu ya membuka kamar dulu tempat Rizka berada, buat ya dibawa pergi juga lah Rizkanya lah. Tapi pas dibuka nih, mereka melihat sosok kalumba yang bersama yang tadi diceritain sama almarhum bunda. Kepalanya kambing, badannya tuh badan manusia yang maaf ya nggak pakai apa-apa. Jadi ada itunya tuh, tapi kebalik tuh guys. Istilahnya kayak orang lagi kayang, tapi kepalanya kepala kambing yang kayak melintir gitu loh. Dan semua warnanya tuh hitam kayak gosong, yang emang kayak langsung apa sih, bawa perangus kayak kabel kebakar gitu guys. Nah si kalumba itu lagi makan ini ampas kelapa. Mereka kan gemeter ya megangin belati tuh masing-masing tuh. Tapi di situ si Rizka kayak diem aja gitu sambil ngomong, jangan dibunuh, biar saya yang pelihara. Jadi ternyata peramal tadi tuh sengaja ditumbalkan sama si Rizka buat jadi makanan si kalumba gengs. Dan kalumba ini juga katanya susah dibunuh. Kalau abis makan begitu tuh, abis ada orang ditumbalin, soalnya lagi kuat-kuatnya. Apalagi si 3 orang ini, Dedi, Gio, sama Om Ben ya, ciut mau, kagak berani, deketin aja kagak berani. Dari situ tapi mereka nih pulang nih. Rizka disidang sama keluarga, kenapa kamu berbuat demikian? Nah alasan Rizka katanya dia ingin melindungi adiknya tuh Asmi, karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Dia juga gak yakin kalau kalumba bisa dengan mudah dibunuh, hanya dengan belati seperti itu aja dengan 3 orang ini. Dan kalau bukan dia, gak ada lagi pasti yang mau meneruskan memelihara kalumba itu, yang semuanya takutnya malah jadi korban. Kata si Rizka nih, di dunia ini kalau bukan kita yang makan orang, kitalah yang akan dimakan. Katanya gitu, serem ya. Kita makan pop mie lagi aja lah, ke kemana kagak apa-apa. Ya makanya semua orang sebenarnya juga nggak setuju dengan pernyataannya Rizka itu. Tapi setelah itu Rizka nih pergi nggak tahu kemana. Yang sepertinya sih dia menemui kelompok atau anggota kakek sama nenek waktu dulu. Dan Asmi akhirnya dia asuh, dibawa sama ibu dan Dedi ke Jerman. Sampai sekarang Asmi akhirnya menjadi permanen resident di sana. Untuk gangguan-gangguan itu sampai sekarang sih katanya udah nggak ada. Sampai terakhir kali pokoknya cerita yang dikirimkan ya. Tapi itu juga menandakan kalau Rizka terus ngasih makan kalumbanya, makanya semuanya aman. Asmi bener-bener nggak tahu gimana kabarnya Rizka, kakaknya sendiri. Cuma terakhir banget waktu tahun 2020 pandemi kemarin, waktu zamannya COVID tuh lagi gencar-gencarnya di Jerman kan sempat parah banget. Tahu-tahu Asmi dapat kiriman surat ke Jerman, suratnya yang pas dicek alamatnya tuh alamat rumah kakek nenek. Padahal rumah itu udah nggak ada yang nempatin, kosong. Dan pas dibuka ternyata itu dari kakaknya Rizka, tulisan tangannya Rizka. Dibilang jaga kesehatan, jangan sampai kena COVID, katanya gitu. Nah membaca itu, di satu sisi Asmi tahu kalau kakaknya berarti masih ada nih. Tapi di sisi lain berarti juga tadi makanya si Asmi tahu kakaknya tetap ngasih makan kalumba karena masih semuanya aman. Yang berarti ada tumbal-tumbal yang harus diserahkan setiap 6 bulan.
So itu gengs, akhir cerita dari Janji Juni. Yang happy ending juga, kaget gue ya Allah. Yang happy ending juga jatuhnya enggak ya. Karena jatuhnya ini seperti apa ya, lingkaran setan. Ya nggak bisa di stop gitu. Ih, takut banget kita sampai susah ngomongnya. Dan yang sering nonton cerita itu sebenarnya Asmi gengs. Namun di sini memang diceritakan dari POV-nya saudara-saudaranya dulu tuh, Gio sama Vivi. Karena di awal-awal Asmi itu di rumah bener-bener nggak ada ngerasain apa-apa, nggak ngeliat apa-apa juga. Sampai waktu ayahnya tiada, terus bundanya juga tiada, ya dia nggak ngeliat apa-apa. Tahu-tahu kan dari kamar bundanya sempat teriak, terus ayahnya udah nggak ada nih. Nggak lama bunda juga teriak lagi, bundanya nggak ada. Tapi Asmi ini nggak lihat prosesnya gimana. Ya untuk saat ini ya, Asmi bilang dia seperti hidup dalam bom waktu. Nggak tahu kapan semuanya ini akan berhenti. Karena dia juga nggak tahu nih kabar dari kakaknya. Sebenarnya misalkan apa aku udah berkeluarga dan punya anak. Karena di sini kasusnya kompleks ya. Kalau kakaknya sudah punya suami dan anak misalkan, terus nanti kakaknya meninggal, berarti turun ke suami dan anak-anaknya atau ke Asmi. Ya Asmi sendiri sih sekarang belum berkeluarga. Dia menceritakan hal ini karena sebenarnya dia juga udah pasrah. Di satu sisi dia tidak mendukung apa yang diperbuat kakaknya. Karena berarti jahat ya, ngasih makan kalumba itu berarti kan memberikan tumbal, mengorbankan orang lain. Tapi di sisi lain hal itu juga lah yang menyelamatkan dia dan keluarga-keluarga lainnya. Termasuk maksudnya Dedi, Vivi, Ibu sama Geo yang sekarang menjadi keluarga barunya si Asmi. Cerita ini juga jadi semacam pengakuan dosa buat dia. Karena setiap nafas yang Asmi dan keluarganya hirup sekarang, itu ada nafas orang lain yang harus berhenti dari dunia ini. Jujur, aku speechless, nggak tahu mau komen apa. Cuma mungkin mau komen semoga kita semua diberikan perlindungan Tuhan aja ya. Makanya lah, sekian Janji Juni di bulan Juni ini. Aku takut. Aku mau bahas Mr. Sing dulu lah, karena banyak berita-berita yang udah ke-skip nih selama 1 bulan. Dan gue mau refresh otak dulu kali ya, dari hal-hal menceramkan macam begini, ya Allah. Ya mungkin selanjutnya tetap akan ada teman cerita, ya maksudnya diperbanyak gitu, mungkin seminggu 2 kali begitu, tapi tetap akan ada Mr. Stings ya. Buat kalian, terima kasih banyak. Makanya yang mau kirim-kirim cerita masih bisa nih, kirim ke ini aja, nanti kita bacain. Sampai jumpa lagi di bulan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takut beneran ada.